Ketika kami merenungkan karya Tuhan yang ajaib, dari kelahiran-Mu, dari kehidupan-Mu di dunia ini, bahkan juga ketika kematian-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu, bahkan kenaikan-Mu, dan juga pada hari ini adalah janji di mana Engkau akan menyertai dan bahkan menjadikan kami saksi melalui hari Pentakosta, hari yang ke-50 ini. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sejenak. Mohon Tuhan tolong supaya di dalam waktu yang tidak panjang ini, sungguh hati kami diteduhkan, pikiran kami dibukakan untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Secara khusus yang berbicara mengenai peristiwa Pentakosta yang menjadikan kami bersyukur karena Roh Kudus turun dan kemudian gereja berdiri. Dan pada kesempatan ini Tuhan, tolonglah kami. Engkaulah Roh Allah yang sama, yang sudah dinyatakan pada hari Pentakosta itu di dalam firman-Mu. Maka pada hari ini juga kami memohon biarlah Engkau yang menuntun kami, menguasai kami, dan juga yang memberkati kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Cuma diam. Selamat hari Pentakosta Bapak Ibu sekalian. Wusing Jie Kuai Le. Ya, bagi kita yang mengerti bahasa Mandarin, inilah sebutan yang biasa dipakai hari yang ke-50, hari di mana kita memperingati hari Pentakosta. Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, nah saya akan membacakan beberapa ayat di antaranya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2, saya akan membacakan beberapa ayat di antaranya, yaitu dari ayat pertama hingga 13, dan kemudian saya akan lanjutkan di dalam ayat 37 hingga 41. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 hingga 13, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Harap jemaat bisa memperhatikannya, membukanya, dan kita akan merenungkan ayat-ayat ini lebih dalam di dalam renungan pada pagi hari ini. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 37 hingga 41. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di London Timur, ya, ada saat kunjungan di El Moody dan Sankey, sebuah ruang pertunjukan memang sengaja disewa untuk berkhotbah bagi kaum ateis, skeptik, dan pemikir bebas. Nah, Charles Breedlove ini adalah seorang ateis Inggris yang terkenal, menyuruh seluruh anggotanya untuk berkumpul memenuhi ruangan itu, dan singkat cerita ada 5.000 orang datang dari segala penjuru. Nah, orang-orang ateis ini tertawa. Karena apa? Karena Moody meminta mereka untuk memilih satu lagu favorit mereka untuk dinyanyikan pada saat acara KKR itu. Dan kemudian karena tidak ada yang memilih, maka kemudian Moody berkhotbah, dan pada akhirnya di khotbah dia menyanyikan sebuah pujian dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk meninggalkan tempat duduknya. Moody terkejut karena tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya pada saat itu. Nah, setelah mengucapkan kata-kata penutup, maka Moody meminta setiap orang yang mau menerima Kristus berkata, saya bersedia. Nah, kemudian ketua kelompok ateis itu berteriak, saya tidak mau. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari 5.000 orang pada saat itu, ada satu orang berteriak, saya tidak mau. Moody berkata, saudara, seorang pemimpin ateis ini telah berteriak di tengah ruangan dan berkata, saya tidak mau. Dan saya minta di sini, orang-orang yang mau percaya kepada perkataannya untuk bangkit dan berkata, saya tidak mau. Ada orang yang kemudian bangkit, Bapak Ibu sekalian? Ya, sama seperti kita sedang duduk, kecuali saya berdiri, tidak ada orang yang bangkit. Semua orang tenang, dan kemudian Moody berkata, terima kasih Tuhan. Sekarang siapa yang mau berkata, saya bersedia? Maka 500 orang dari 5.000 orang pada saat itu berdiri dan berkata, saya bersedia. Maka suasana ruangan itu berubah karena Injil menunjukkan kemenangannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mengubah hati manusia sehingga tadinya begitu keras, yang tadinya menganggap Tuhan itu tidak ada dan tidak baik, kemudian menjadi hati yang lembut dan kemudian percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada di dalam hatinya? Di El Moody kah? Bukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan kita. Yang bisa melakukannya hanyalah Roh Kudus, Roh Allah, sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang kemudian berkuasa untuk mengubah hidup manusia yang terkeras dan terjahat sekalipun. Dan roh itu Bapak Ibu sekalian tinggal secara permanen di dalam hati setiap orang-orang yang mengaku percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kisah yang akan kita renungkan lebih lanjut nantinya akan membawa kita kepada asal muasal bagaimana Roh Kudus itu turun ke dalam dunia dan kemudian gereja itu berdiri, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, secara harafiah Pentakosta itu bisa dimengerti sebagai hari ke-50. Di dalam masa perjanjian lama ternyata sudah ada namanya hari Pentakosta, hari yang ke-50, yaitu hari raya 7 minggu. Dan hari raya ini merupakan salah satu dari hari raya utama yang orang Israel rayakan setiap tahunnya. Dan ini adalah festival ucapan syukur untuk hasil panen atau akhir masa panen.
Dan pada saat Pentakosta, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi dengan tradisi ini, mereka datang ke Yerusalem, berkumpul di sana untuk merayakannya bersama. Dan pada saat itu, di momen itulah kita melihat bagaimana Pentakosta dari sudut pandang perjanjian baru. Ini menjadi momen di mana Petrus berkhotbah di tengah-tengah orang banyak, pendengarnya adalah yang orang-orang Yahudi, dan kemudian dikatakan apa? Menuai banyak jiwa untuk percaya kepada Kristus. Jadi apa yang terjadi pada diri murid-murid Kristus itu adalah sebenarnya penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang baptisan Roh Kudus dan api yang ada di dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 16 dan juga nubuat Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2. Nah, turunnya Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, itu ditandai dengan tiupan angin yang keras. Jadi kejadian ini mengingatkan kita tentang apa? Kejadian ini mengingatkan kita tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang percaya dengan cara yang spektakuler. Kadang Tuhan hadir, dia menunjukkannya dengan cara yang biasa. Seperti pada Elia dengan anginnya sepoi-sepoi. Tetapi pada saat itu di hari Pentakosta kita dapat melihat bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang percaya dengan cara yang spektakuler dan diikuti kemudian dengan peristiwa di mana lidah-lidah seperti nyala api itu bertebaran hinggap kepada para murid. Nah, mengapa Roh Kudus itu harus ditandai dengan lidah? Kita semua punya lidah, bukan? Ya. Nah, kenapa harus memakai tanda lidah? Nah, lidah itu jemaat yang dikasihi Tuhan itu melambangkan tentang perkataan, tentang komunikasi dari Injil. Nah, mengapa memakai api? Karena api melambangkan kehadiran Allah yang memurnikan, yang membersihkan hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan orang percaya. Sekaligus ignite, mengobarkan hati dari orang percaya untuk hidup bagi Kristus dan bagi sesama. Dan ini juga mengingatkan kita bagaimana sebenarnya hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Pada saat itu, api itu dipakai oleh Tuhan untuk mengesahkan hukum Taurat. Dan api itu hanya jatuh di satu tempat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, pada hari Pentakosta, api itu, lidah yang seperti api itu tidak jatuh pada satu tempat. Tetapi pada setiap orang-orang percaya dan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Jadi kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ditandai dengan sesuatu yang audible, sesuatu yang bisa didengar dan juga yang visible, bisa dilihat dengan mata. Seperti lidah-lidah yang tadi dikatakan seperti nyala api itu. Nah, dampak dari turunnya Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara-saudariku itu menunjukkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang menguasai dan menyertai pelayanan mereka. Dan ini adalah penggenapan yang sudah dikatakan terlebih dahulu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 dan 8 bahwa mereka akan dikuasai oleh Roh Kudus dan menjadi saksi Tuhan. Dan karena itulah perkataan mereka itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan mereka adalah perkataan yang dikuasai oleh Tuhan seperti Petrus pada saat itu. Menjadi pembicara yang dinamis, yang powerful karena Roh Kudus menguasai dia. Dan dia menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bagaimana orang-orang ini Bapak Ibu Saudara-saudariku adalah orang-orang yang telah menerima akan kuasa dari Allah. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dampak dari Roh Kudus turun ke atas mereka adalah mereka juga berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Nah, di dalam bahasa aslinya, perkataan bahasa-bahasa lain ini memang secara harfiah menunjukkan bahasa-bahasa lain. Tetapi bukan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, bukan the unknown language. Tapi ini adalah bahasa yang benar-benar bisa dipahami oleh orang-orang pada masa itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pendengar mereka pada saat itu adalah orang-orang yang tersebar di luar Yerusalem. Dan orang-orang ini terkejut, tercengang-cengang. Bagaimana mungkin orang yang tidak berpendidikan ini, yang kurang berpendidikan ini bisa menguasai bahasa sedemikian rupa. Dan mereka orang-orang yang tersebar di mana-mana bisa mengerti bahasa yang mereka katakan pada masa itu.
Nah, melalui tindakan inilah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Injil Kristus bukan hanya untuk satu orang kelompok yaitu orang Yahudi, tetapi Injil Kristus juga diperuntukkan oleh orang-orang di luar dari orang-orang Yahudi. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena kita ingat, ketika nanti mereka pulang kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka kemudian bercerita, mereka bersaksi kepada orang-orang di sekitar mereka, dan pada saat itu kalau kita masih ingat bagaimana kisah para rasul memberitahukan, salah satu contohnya misalkan jemaat di Roma, itu ada orang yang percaya kenapa? Karena hasil dari peristiwa Pentakosta ini. Dan orang itu bersaksi pada orang-orang di sekitar mereka tentang karya Tuhan, tentang Kristus itu. Jadi kita melihat bagaimana Pentakosta ini adalah cara Tuhan untuk menyebarkan Injilnya. Dan kalau kita ingat tadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, bagaimana Pentakosta ini menunjukkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang menguasai pelayanan dari orang-orang percaya. Dan pelayanan ini sekali lagi adalah pelayanan yang dinamis, pelayanan yang powerful, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka pintar Bapak Ibu sekalian, tetapi karena mereka dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah. Nah, dampak dari apa yang sudah disampaikan Petrus di dalam khotbahnya ini tentang Yesus Kristus, tentang Yesus adalah Mesias dan Yesus yang telah bangkit itu dapat mengubah hidup mereka, kemudian menyentuh hidup mereka, mengubah kesadaran mereka tentang diri mereka sendiri. Di ayat yang ke-37, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian tadi, maka kita menemukan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Dalam terjemahan baru yang kedua itu tersayat, dalam terjemahan baru yang pertama itu terharu. Nah, apa maksudnya di sini? Sebenarnya pada dasarnya dua terjemahan ini cukup mencakup terjemahan aslinya. Karena memang kalau kita baca di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, ada yang menerjemahkan dengan kata cut to the heart, cut, potong kepada hati. Atau dalam hatinya terjemahnya adalah memotong ke jantung. Jadi kalau kita baca di sini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terpotong, ya, terpotong ke jantung. Nah, apa maksudnya terpotong ke jantung? Dalam bahasa lain kita bisa terjemahkan dengan the broken heart. Jadi mereka punya hati itu hancur. Hancur Bapak Ibu sekalian, karena apa? Mendengar Injil Kristus itu diberitakan. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu mengubah hati mereka yang keras itu tadi, yang tadinya mungkin terlibat juga tentunya di dalam tindakan untuk menyalibkan Kristus, ataupun yang tidak menganggap Kristus sebagai Mesias. Disitulah mereka diubahkan untuk mengerti, iya ini hati yang hancur yang dibawa kepada Tuhan. Mereka menyesal akan diri mereka. Mereka menyesal akan penolakan mereka kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka menyesal Bapak Ibu Saudara-saudariku. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat. Tetapi pada saat itulah mereka punya satu awareness atau kesadaran. Iya, mereka adalah orang yang berdosa. Mereka menyesali dosa-dosa mereka sehingga mereka bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Nah, pertanyaan ini membuat kita sadar bahwa keselamatan itu tidak cukup cuma sekedar menyesal atau cuma menyadari, oh ya saya manusia berdosa, tapi harus diikuti dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kita dan kita hidup sesuai dengan status kita sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Nah, Petrus di dalam ayat 38 menjawab orang-orang ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Bertobat berarti secara sederhana berpaling dari dosa dan mengubah arah hidup 180 derajat dan berpaling kepada Kristus, kepada belas kasihan Tuhan. Nah, jika orang melakukan hal ini dengan tulus, dengan benar, maka dia pasti akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan tentunya Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Baptisan itu adalah tanda dan ekspresi iman bahwa kita telah bertobat dan kita adalah milik Kristus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu Saudara-saudariku bahwa bukan baptisan yang menyebabkan kita mendapatkan pengampunan.
Ya. Tetapi pengampunan yang telah diterima dari Tuhan itulah kemudian dilambangkan dengan baptisan. Nah, pada ayat 41 kita melihat bagaimana orang-orang percaya ini, ya, orang-orang yang bertobat ini kemudian menerima perkataan itu, bertobat dan kemudian dibaptis, dan pada hari itu bertambah jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Realita ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau bertumbuh dengan benar dan sehat, kita harus punya komunitas. Kita harus punya kumpulan atau kelompok orang yang sama-sama telah percaya kepada Tuhan, telah menerima pengampunannya dan mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Dan itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam dunia ini. Dia bukan hanya menyadarkan, dia bukan hanya memperbarui hidup kita, tapi dia juga menyatukan kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai gereja. Orang-orang yang telah ditebus dan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi tanggung jawab dari gereja bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Kalau kita kumpul-kumpul enggak beda jauh dengan arisan, betul enggak Bapak Ibu Saudara-saudariku? Ya tidak jauh berbeda dengan perkumpulan sosial, kenapa? Semua kumpul-kumpul, punya kegiatan. Tapi berbedanya kita dengan perkumpulan sosial atau kumpul-kumpul arisan adalah kita punya panggilan di sini. Kita punya Tuhan. Dan kita tahu standar kita itu bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah di dalam Alkitab. Sehingga mari kita terus lihat diri kita. Apakah kita sebagai gereja Tuhan sudah bersaksi keluar untuk menyatakan dan mengabarkan Injil Kristus kepada keluarga kita atau kepada siapapun yang ada di dalam cycle kita atau lingkaran atau komunitas kita dimanapun kita berada. Ini panggilan dari kita. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam jemaat Tuhan mula-mula dan sekarang dia terus kerjakan sampai pada hari ini di abad 21 dan sampai seterusnya. Roh Kudus mendirikan gereja dengan mengumpulkan kita semua di dalam satu komunitas untuk bertumbuh dengan benar dan sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa Pentakosta memang sudah terjadi ya, lama sekali. Tetapi kuasanya, kehadirannya itu tetap ada sampai sekarang dan seterusnya. Roh Kudus itu dia memang tidak lagi seperti Kisah Para Rasul pasal 2. Ada angin yang seperti angin ribut begitu. Bunyi seperti angin ribut yang audible. Tapi dia juga audible Bapak Ibu sekalian. Dia audible di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hati kita. Roh Kudus berbicara dengan lembut, dengarkan dan jangan keraskan hati kita. Bagaimana supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kita harus berhenti. Nah di dalam bahasa Mandarin itu ada satu kata, ada dua kata yang berbeda, tapi dalam pinginnya itu sama. Itu namanya ting. Tapi satunya ting, habis itu satunya ting. Ting itu dengar. Kalau mau dengar harus ting. Kalau mau dengar harus berhenti, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita ngomong, tidak bisa kita ribut atau kita lakukan pekerjaan kita. No, mungkin kita sering katakan apa? Kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa tidak sering dengar suara Tuhan? Karena kita tidak pernah berhenti, betul tidak? Kita terlalu sibuk, Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam dua kata Mandarin ini membuat kita mengerti. Kalau yau ting sang ti de hua, kita harus ting. Kita harus berhenti sejenak. Dengarkan suara Tuhan. Bukan Tuhan tidak pernah bersuara kepada kita. Cuma kita terlalu sibuk dan kita terlalu bising di dalam hati kita. Dan memang kita harus akui, Roh Kudus memang tidak turun kepada kita zaman sekarang dengan lidah-lidah seperti api. Memang. Tapi Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, turun dalam hati kita. Dan yang bisa visible, yang bisa dilihat apa? Perkataan kita dan perbuatan kita. Orang bisa lihat itu. Apakah perkataan kita dan perbuatan kita sudah sesuai dengan Kristus dan firman-Nya.
Dan ketika Roh Kudus turun, dia membawa pertobatan. Dia mengubah hati manusia yang keras, yang mencoba menyangkal Kristus. Tapi kemudian diubahkan untuk apa? Untuk menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Dan orang-orang seperti inilah yang kemudian dikumpulkan di dalam satu perkumpulan, satu persekutuan yang namanya gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya bertanya, apakah di antara kita ada orang-orang yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya katakan hari ini terimalah, jangan keraskan hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi kalau kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari Bapak, Ibu sekalian, kita bersekutu bersama. Mari kita melayani Tuhan bersama. Mari kita bertumbuh dalam firman-Nya dan mari kita pergi mengabarkan Injil. Karena itulah panggilan gereja. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat, menyaksikan yang pertama baptisan anak. Kenapa anak itu kok harus dibaptis? Kan dia masih kecil, enggak ngerti apa itu baptisan, apa itu Tuhan Yesus. Mungkin mereka enggak ngerti keselamatan itu seperti apa, mungkin masih abstrak bagi mereka. Tetapi kita melihat kesinambungan antara tanda orang diselamatkan, dipilih oleh Allah dalam perjanjian lama yaitu sunat. Kemudian dalam perjanjian baru, tanda kita sudah percaya diselamatkan, baptisan. Maka ini ada satu kesinambungan yang kemudian dipertahankan sehingga GKY sebagai salah satu gereja Tionghoa dan gereja dengan teologi reform mengakui bahwa anak walaupun masih kecil, tapi dia juga ada dalam anggota kerajaan Allah karena orang tuanya. Tetapi di dalam baptisan anak inilah iman anak itu diwakili orang tua dan orang tua berjanji untuk mendidik anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Lalu kemudian kita akan melihat juga baptisan dewasa. Bagaimana orang-orang yang sudah dewasa ini menyatakan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Bahwa mereka adalah orang percaya. Mereka adalah milik Kristus dan mereka tergabung nantinya di dalam keluarga kerajaan Allah. Ada CD. Kenapa ada CD? Karena waktu kecil sudah baptisan anak. Sehingga ketika dia sudah masuk dalam usia minimal 15 tahun di dalam aturan GKY, dianggap sebagai orang yang cukup dewasa untuk menyatakan imannya di hadapan Tuhan dan jemaat, maka pada hari ini mereka akan diteguhkan imannya di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menyatakan diri sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, atestasi. Apa maksudnya atestasi jemaat Tuhan? Atestasi itu adalah sebuah momen di mana jemaat yang bukan anggota GKY, khususnya Alam Sutra, kemudian mereka masuk di dalam keanggotaan GKY Alam Sutra. Mereka bisa dari gereja-gereja yang lain, bisa seasas dan tidak, kemudian dibimbing dalam satu kelas yang singkat untuk mereka mengerti akan apa itu GKY dan apa itu hak dan kewajibannya sebagai jemaat GKY. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama melihat hal ini. Dan kita mengucap syukur untuk karya Tuhan, karya Roh Allah, Roh Kudus itu. Dan renungan pada hari ini, saya akan tutup dengan perkataan dari seorang pengkhotbah Kristen yang bernama Ken Hayes. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca secara perlahan-lahan. 2, 3. Di mana Roh Kudus berkuasa, orang-orang percaya berhubungan dengan firman, mengajar. Di mana Roh Kudus berkuasa, orang-orang percaya berhubungan satu dengan yang lainnya, persekutuan dan pelayanan. Di mana Roh Kudus berkuasa, orang-orang percaya berhubungan dengan Tuhan, beribadah. Di mana Roh Kudus berkuasa, orang-orang percaya berhubungan dengan dunia, penginjilan. Biarlah panggilan gereja ini ada dalam hati kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat tema 5 tahunan kita yang pernah saya sharingkan di hadapan jemaat Tuhan, kita bukan cuma mau gereja jadi rumah rohani, tapi kita juga mau rumah kita jadi gereja. Kok bisa? Karena rumah itulah, keluarga itulah adalah gereja juga Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana supaya rumah atau keluarga itu bisa menjadi gereja Tuhan? Salah satu tandanya adalah punya panggilan-panggilan gereja di dalamnya. Mari
biarlah kita dengan setia melakukan panggilan Tuhan ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati juga bagi rekan-rekan yang akan menerima baptisan anak dewasa, sidi dan atestasi. Untuk terus mengingat ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini awal untuk bisa terus melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus mengerti betapa pentingnya kami memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Tuhan menyatakan janji-Mu ketika Engkau sudah naik ya Tuhan Yesus. Maka 10 hari kemudian Engkau mengutus Roh Kudus untuk datang. Dan kami peringati itu sebagai hari Pentakosta. Tolong kami mengingat bahwa dengan turunnya Roh Kudus, dengan Engkau hadir ya Roh Kudus, maka Engkau memperbaharui kami, menyadarkan akan dosa kami, dan mengubah kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan tolong kami, supaya kami ingat panggilan kami sebagai gereja Tuhan, yaitu untuk bisa beribadah, bersekutu, melayani, dibina dan juga melakukan penginjilan. Tuhan mampukan kami, karena kami tahu tidak mudah melakukannya di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Ada banyak hal yang mengejutkan kami, ada banyak hal yang mendistrak kami, tapi Tuhan, Engkau baik, Engkau menopang kami, dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami untuk kami sampai nanti bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.